Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa dan juga para siswa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ketemu lagi pada hari ini kita tahun ajaran baru 2020-2021. Masih seperti yang dulu kita belajar agama, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir kita sama. Tidak ada perbedaan di dalam kita belajar. Nanti yang berbeda adalah isinya. Kita mulai dengan sama-sama kita buka dengan membaca Al-Quran. Mari kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selanjutnya kamu teruskan baca 1 ain dengan yang kemarin, yaitu surat Al-Baqarah ayat 162. Silakan. Ya, setelah kita membaca Al-Quran selama 1 ain, mudah-mudahan kita dapat barokahnya, dapat hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teruskan ya. Bahwa kita belajar agama Islam itu ada 3 perkara atau mulai 3 hal. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman artinya akidah atau keyakinan kita atau itikad kita di dalam hati kita untuk meyakini bahwa kita itu adalah makhluk. Yang kedua adalah ibadah, yaitu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah ihsan, yaitu tentang akhlak kita, tingkah laku kita sehari-hari, tingkah laku kita kepada Allah, tingkah laku kita kepada sama manusia, dan tingkah laku kita kepada sama makhluk. Mari kita hari ini akan pada materi yang yaitu tentang iman, ya, tentang akidah. Ya. Akidah kita tahu ada 5 hal di situ, ya, ada 5 hal, ya. Yang wajib bagi kita ada, yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman pada kitab-kitab Allah, dan yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kelima adalah iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar Allah. Bapak tadi lupa ya, harusnya 6 itu ya, rukun Islam, rukun iman ada 6, ya ada 6. Kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah atau ketentuan Allah. Kita hari ini akan membahas di semester 1 kelas 2 ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kitab itu ada kriterianya, yaitu kita menurut bahasa dan menurut istilah. Ya, menurut bahasa, kitab artinya adalah bacaan. Ya, segala sesuatu yang dibaca atau yang bisa dibaca disebutnya kitab. Ya, kitab itu namanya kata yaktubu, kitaban, atau yang dibaca. Ya, yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, yang namanya kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia, kepada rasul-rasulnya, ya, untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi ada menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau kita hanya menurut bahasa saja, maka semua yang ditulis, semua yang bisa dibaca disebutnya kitab. Ya, kitab. Kataba, yaktubu, katban. Tulisan. Ya, tulisan. Sedangkan menurut istilah adalah wahyu. Ya, wahyu. Wahyu Allah artinya adalah
kalam Allah atau ketentuan Allah atau hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada manusia, ya, melalui para rasulnya agar dijadikan pedoman dalam hidupnya supaya bahagia dunia akhirat, ya, akhirat. Itu dah. Maka berikutnya pengertian menurut bahasa dan menurut istilah, ya. Tadi udah, ya. Berikutnya adalah kitab itu sebenarnya banyak, ya, banyak, ya. Kitab Allah atau wahyu Allah itu sebenarnya banyak. Ada yang diturunkan berupa satu kitab penuh, ada yang hanya berupa lembaran-lembaran. Yang sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad itu banyak juga. Yang pertama disebutnya kitab Taurat. Diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu? Yaitu kepada Nabi Musa alaihis salam, menerima kitab yang namanya, ya, kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur, ya, diturunkan kepada Nabi Daud alaihis salam. Itu yang kedua. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihis salam. Itu adalah kitab Injil. Kemudian masih ada lagi, yaitu berupa lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang diturunkan kepada Nuh alaihissalam, diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam. Itu kitab-kitab yang hanya berupa beberapa lembar atau selembaran-lembaran. Orang Islam yang tidak percaya kepada kitab-kitab sebelumnya malah dikategorikan sebagai orang yang keluar dari Islam, karena wajib mempercayai, wajib meyakini adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengertian Quran sendiri adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril. Tulisannya, bentuknya apa, semuanya udah dari Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk jadikan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari oleh kaum muslimin. Ya, yang pertama adalah dalam kehidupan dia untuk beribadah kepada Allah. Maka wajib kita mengikuti yang ada di dalam Al-Quran. Dalam kita bergaul dengan manusia juga harus sesuai dengan Al-Quran. Dalam kehidupan semua, dalam pemerintahan, dalam masyarakat, semua harus sesuai dengan Al-Quran itu pedomannya. Kalau ingin memperoleh bahagia dunia akhirat. Boleh pakai ngatur yang lain, tapi itu tidak akan memperoleh sampai kepada akhirat, hanya dunia saja. Kalau kita ikutin yang lain. Tapi kalau kepingin harus mengikuti kitab-kitab Allah, ya. Maka kita bagaimana cara menyikapi kita, cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, mengakui dan menghormati kedudukan kitab Allah sebelum Al-Quran. Wajib. Ya, sebagaimana surat Ali Imran, ya, ayat 3 dan 4, wa anzalat Taurata wal Injila min qablu hudal linnas. Dan dia Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Gitu. Ya, yang pertama harus mengakui kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, sebagai orang mukmin wajib meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama. Ya, paling utama artinya apa? Pedoman yang pertama dicari adalah di dalam Al-Quran. Kalau tidak diketemukan dalam Al-Quran, nanti akan ketemu di berikutnya, yaitu melalui para rasul, yaitu disebutnya hadis Nabi. Yang ketiga, kita meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup. Jadi kalau orang Islam, pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Tidak boleh atau tidak pas orang Islam kok ngikutin aturan yang tidak di dalam Al-Quran. Ibaratnya kita orang-orang yang punya mobil atau punya TV, mereknya Sony, pakai petunjuk merek Sharp, nggak nyala, ya.
nggak nyala. Atau kalau nyala programnya ngaco. Demikian mobil juga begitu. Kalau perawatan mobil APP harus pakai petunjuk mobil APP. Kalau pakai mobil carry ya nggak masuk, Itu contoh kecil ya. Yang berikutnya adalah kita menjalani hidup hanya beribadah, menyembah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Tidak boleh kita pakai yang lain-lainnya. Beribadah kepada selain Allah dan caranya ngatur sendiri, tidak sama dengan Al-Quran, nggak boleh. Nah, berikutnya kenapa kita harus beriman kepada Al-Quran atau hikmah yang bisa kita ambil kita beriman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah supaya segala yang kita lakukan itu kalau menurut aturan Al-Quran maka akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak mengikuti Al-Quran, baik menurut orang bisa, ya menurut tetangga bisa, menurut negara bisa, tapi tidak memperoleh pahala. Hanya dianggap orang bisa, ya. Yang kedua, ya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaannya nggak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Dan bagi orang-orang yang beriman dikabarkan akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Siapa? Yaitu orang beriman yang beramal soleh. Ya. Yang ketiga, kita terdorong untuk meningkatkan kualitas diri. Ya. Dengan kita beriman pada Al-Quran, maka ukuran kita selalu kita diukur, ya, yaitu terdorong meningkatkan kualitas diri kita. Sejauh mana takwa kita itu sejauh mana? Apakah kita baik, apa tidak? Ukurannya ada, jelas. Tapi kalau kita pakai ukuran yang lain, kita ngamalin Al-Quran, tapi kita ngukurnya pakai ukuran yang lain, ya maka hasilnya akan lain. Tapi kalau kita ukurannya jelas, Al-Quran, maka benar salah, berkualitas atau tidak, tergantung pada kita. Maka kita akan selalu memperbaiki diri. Hari ini mungkin sholat kita masih ada yang bolong. Setelah kita ikutin sehari-hari kita, Al-Qurannya gimana? Oh, kita harusnya penuh. Ya, harusnya penuh. Demikian juga dalam kitab beribadah yang lain, kita disuruh bersedekah. Kita udah sedekah belum? Kemarin di semester 1 kita dianjurkan untuk bersedekah. Nah, siapa yang sedekahnya banyak? Sudah diterima tuh oleh bu guru kita, ya. Nah, itu yang wajib atau yang menjadi hikmah beriman pada kitab-kitab Allah. Yang keempat, orang yang beriman kepada Al-Quran menjadikannya pedoman hidupnya, maka keimanannya atau keyakinannya akan tambah kuat, ya, akan tambah kuat. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, maka keimanannya akan semakin lemah. Maka banyak orang yang menganjurkan untuk banyak ngaji, ya, banyak ngaji. Ngaji itu artinya apa? Dikaji mulai dari pengertiannya, dari maksudnya, dari hikmahnya dikaji. Siapa saja yang beriman kepada kitab-kitab Allah, baik yang kepada Al-Quran maupun yang lainnya, maka dia akan kuat imannya. Ya, imannya. Itu mungkin dari hikmah kita belajar Al-Quran, ya. Maka kamu cari di di YouTube, ya. Kamu cari di YouTube. Banyak yang menunjukkan tentang bukti mukjizat Al-Quran sebagai kalam Allah. Itu banyak, kamu cari. Sekarang zamannya zaman modern, banyak Google, ya, banyak Google. Wah, itu kita menunjukkan bukti mukjizat Al-Quran, tidak buatan Nabi, tidak buatan ulama, tidak buatan manusia, tapi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran, dan mukjizat Al-Quran. Semua yang ada di kitab-kitab sebelumnya itu disampaikan juga di dalam Al-Quran. Itu. Dan berikutnya Al-Quran atau wahyu kitab-kitab Allah itu membawa isyarat secara ilmiah, ya, secara ilmiah. Satu contoh, di dalam ilmu matematik
segala sesuatu yang dimulai dari angka 1. Ya, itu ilmiah tuh, ya. Kalau dimulai dari 0 maka hasilnya 0. Tapi kalau dimulai dari 1 maka akan menjadi baik, ya, akan menjadi baik, numbuh kebaikan dan terus kebaikan. Itu wahyu Allah tuh, ya. Kemudian ajaran Al-Qur'an, ajaran kitab Allah itu udah sempurna. Manusia ada yang belum masuk ke akal pikiran manusia, katanya tidak sesuai dengan zaman, itu sebenarnya otak manusia lah yang belum memahami wahyu-wahyu tersebut. Kalau sudah memahami, pasti bahwa di dalam wahyu Allah, di dalam kitab Allah itu sudah sempurna. Sampai sedetail-detailnya dijelaskan. Ya, dijelaskan. Itu di dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan masa lalu, yaitu sebelum kita dilahirkan, masa-masa sekarang, yaitu di mana manusia itu di alam dunia, yang untuk mengumpulkan semua amal perbuatan, semua pahala, dan juga alam akhirat, ya, alam barzah yang nanti akan kita kembali. Sesungguhnya kita belajar hari ini dalam rangka kita dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Kalau kita manusia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita hidup karena Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa hal yang Pak sampaikan. Selanjutnya jangan lupa, satu, kerjakan ya tugas kegiatan sehari-hari, yaitu amal soleh kamu yang paling favorit hari ini tulis. Ya, terus minta tanda tangan orang tua. Amal soleh apa saja? Mungkin ada yang membantu nyuci mobil, ada yang membantu nyuciin motornya bapaknya, ada yang membantu nyapu, ada yang membantu masak dan sebagainya. Itu namanya amal soleh. Yang kedua, jangan lupa kita sebagai bentuk beriman kepada malaikat, yaitu kepada kitab-kitab Allah, maka kita sehari-hari kita, yaitu jangan lupa selalu baca Al-Qur'an. Dibaca setiap hari, kecuali perempuan yang sedang berhalangan. Bacanya apalan aja, namanya untuk zikir. Ya, dicatat ya, di buku catatan amal soleh, catatan amal soleh kamu di belakang ditulisin tentang bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Mungkin dari Bapak cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, salam buat Bapak ya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT, Allah ridho, dan kita selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.